menurut ilmu anti penuaan ya. 1 kali 5 menit. Kalau 100 kali gila. Menit 99 kali stop ya, jangan gila. Oke, kita tes lagi ya Pak. Nah, bisa. Oh, ya buat apa ini dong? Oke, next Pak. Oke, saya mau mulai dengan slide ini ya. Semua penyakit dimulai dari pencernaan ya. GAT itu yang memperkenalkan Hippocrates 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kebukti semua ya. Saya bingung lu bisa tahu gimana ya kita. 2000 tahun yang lalu ya. Next. Hasil produk saya naik total naik 7 kg. BAB tadinya seminggu sekali, sekarang alhamdulillah udah tiap hari. Terima kasih Herbalife. Next. Saya ikut trainingnya Herbalife juga ya di luar negeri, dalam negeri. Ini waktu di Bangkok ketemu dokter Heber ya dan lain-lain. Next. Ini S2-nya anti aging penuaan. Ini foto dari Google, search saja. Itu lagi senam tadi. Senamnya senam awet muda yaitu jepit lepas. Senamnya ya. Oh iya. Terus tahu. Belum ngerti tawa ya, belum ngerti bingung. Oke, next. Stop, Pak. Kenapa awet muda dulu? Tapi jadi gini Bapak Ibu. Ada orang kalau ketemu saya, dokter ambil apa? Saya ambil awet anti aging. Langsung melihat muka saya. Kita mau luruskan dulu nih, Bapak Ibu. Awet muda itu bukan mukanya mulus, badannya mulus, bukan. Terus jadi putih orangnya, dari hitam ke putih gitu. Bukan, emang fotokopi ya. Jadi awet muda itu sebenarnya awet muda itu membosankan. Contoh, kita makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Karena lapar kan. Dorongan naluri kita untuk kalau mau hidup, betul. Nah, sekarang kalau saya nggak mau awet muda, gampang, nggak usah makan. Nah itu loh, ya. Coba kita lihat sampai berapa lama nggak makan ya hidupnya, gitu ya. Itu namanya tidak awet muda. Jadi kalau awet muda itu pekerjaannya monoton, tiap hari makan kan? Ada yang bosan makan? Nah gitu ya, jadi mesti diputar dulu nih pemikirannya. Awet muda itu bukan mukanya mulus gitu ya, nggak ada jerawatnya gitu ya. Dan kemudian ya suntik apa gitu. Kalau dokter kecantikan minta salep, bukan. Karena ada di Venezuela tuh ada wanita tercantik se Venezuela, Miss Venezuela, meninggal usia 28 tahun karena kanker. Cantik dia, tapi kena kanker. Ya, awet muda kalau kata orang awam, mulus kulitnya dia, tapi kena kanker. Tapi kita nggak mau begitu kan? Ya, jadi awet muda itu pekerjaan sesuatu yang membosankan karena dilakukan terus menerus. Olahraga tiap hari kalau mau awet muda. Kalau mau awet muda olahraga tiap hari. Makan juga ya, jangan lupa. Oke, ini kenapa awet muda? Saya tahu ya awet muda itu apa. Ini perempuan olahraga di lorong rumah sakit, pakai botol oksigen, badannya kurus, bungkuk gitu ya. Ditemenin suster, kalau nggak ditemenin jatuh. Olahraganya di lorong rumah sakit, mahal nih. Walaupun ada BPJS, tapi kalau nggak di cover kan bayar juga. Ya. Mahal. Ya. Nah, next Pak. Ini juga sama, usianya sama loh. Tapi olahraga di pinggir pantai tidak ada keluhan. Mau yang pilih mana? Next Pak. Satu lagi Pak, next. Mau pilih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Ibu, mau pilih yang kanan? Yang kanan itu membosankan hidupnya. Kali pagi olahraga, makan pagi sehat gitu ya. Kalau minum antioksidan, kalau di stres. Membosankan sekali. Makan sayuran, buah-buahan tiap hari. Gitu ya. Kalau yang ini makannya maunya dia. Gorengan. Apa itu? Wah itu ya. Jadi dia nggak dipikir dulu makan. Padahal manusia itu kan punya
Yang membedakan kita sama yang lain ya. Jadi kalau mau makan, dipikir dulu. Kita sekolah itu kan menyolokkan anak kita itu kan supaya anak kita nih mikir kalau buat ini bagus nggak ya buat dia, itu di sekolahin dulu gitu. Nah hal yang simpel aja makan itu nggak dipikir gitu loh ya. Jadi mulai sekarang nih ibu-ibu di sini kalau mau awet muda makan nih mikir. Kalau kata pelawak itu apa? Pelawak apa tuh namanya ya? Siapa namanya sih? Cak lontong. Jadi mikir. Ya next. Kalau ini yang laki-laki. Ini dokter umur 50 tahun usianya, karena dia badannya perutnya buncit bergemuk begini, dia tahu masa depannya. Masa depannya dia kalau buncit begini karena stroke atau serangan jantung atau dua-duanya. Terus dia mau merubah nasib. Next Pak. Usia 60 tahun jadi begini. Ya, jadi awet muda. Apa yang dilakukan? Membosankan juga. Olahraga, makan benar. Pikir dulu mau masuk nih. Ini makanan ini yang saya butuh atau saya pengen gitu ya. Kalau kepengen itu kan cuma sampai leher kan. Sampai bawah leher nggak ada rasanya lagi loh. Lah kok kepengen makan itu mikirin organ tubuh yang cuma segini gitu loh, makan gitu. Kalau makan mikirin dari ujung rambut ke ujung kaki. Saya bedakan makan tuh ada 3 macam. Ya, satu makan untuk building blocks, membangun tubuh. Kedua makan untuk fuel, bahan bakar. Ketiga makan untuk fun, senang-senang. Jadi kalau yang pertama dulu, building blocks untuk bangun tubuh. Tubuh kita itu terdiri dari sel. Nanti saya kasih tahu selnya. Dinding sel itu terdiri dari protein dan lemak. Protein dan lemak dinding selnya. Jadi bukan karbohidrat. Jadi kalau kita makan pentingin mana? Pentingin karbohidrat, protein atau lemak? Protein dong. Bangunannya dalam protein. Ini misalnya complak nih. Bangun somplak. Ditampalinnya pakai apa? Pakai semen juga kan? Ya karena bentuk dia semen gitu loh. Logikanya gitu kan? Nah yang kedua adalah untuk fuel, bahan bakar, baru karbohidrat. Jadi kalau makan nasinya banyak, boleh, bukan nggak boleh. Lihat dulu habis ini mau ngapain. Habis ini mau nyangkul di sawah 2 hektar, ya makan nasi banyak kan? Boleh. Tapi kalau habis ini nonton TV, main game gitu atau WhatsAppan gitu, nggak perlu makan nasi banyak-banyak pelempung gitu ya. Dipikir dulu. Nah yang ketiga fun, senang-senang. Bu, bapak ibu saya makan pizza loh, makan es krim loh. Saya makan, cuma lihat dulu untuk fun gitu ya. Untuk funnya boleh, tapi lihat dulu maksudnya apa ya. Next. Jadi bukan tiap hari fun gitu ya, luar biasa. Next slide ini angka harapan hidup di seluruh dunia, Jepang yang paling tinggi. Jepang yang paling tinggi. Kenapa Jepang yang paling tinggi? Tuhan sayangnya sama Jepang ya? Bukan ya. Next. Belajar ilmu, itu saya bilang ya. Kita menyekolahkan anak kita untuk sekolah yang paling tinggi, kalau bisa tempat paling mahal supaya ilmunya bagus. Gitu ya. Coba kita lihat, kita belajar agama supaya tahu yang mana yang salah, yang mana benar. Next. Belajar cara bikin pesawat, bisa terbang. Next. Belajar cara bikin mobil. Next. Belajar cara bikin rumah, laptop, komputer ya, IT. Next Pak. Cara makan siapa yang ngajarin? Ada nggak sekolah cara makan? Nggak ada ya? Nah kita percaya sama next Pak. Lidah aja. Nah, ini enak nih, makan enaknya. Ya, nggak dipikir dulu. Jadi kayak apa ya? Kayak sapi tau sapi. Sapi itu kalau Idul Adha kan mau dipotong tuh. Temannya di depan lagi disembelih, dia punya di belakang. Nggak mikir kan? Kalau dia mikir dia bisa lari. 10 orang nggak bisa nahan dia. Mestinya begitu ya. Tapi enggak, kita mentingin lidah kita. Next.
Nah ini contohnya. Ini anak next belum Pak? Enggak, sebelumnya itu sesudah. Ya ini ini anak ini jam setengah 11 malam. Kira-kira umur 10 tahun, 11 tahun dia gemuk begini badannya, makan nasi uduk sama teh manis. Setengah 10 malam. Pertanyaannya, yang ngajarin makan siapa? Bapaknya. Siapa? Jadi ibu-ibu hati-hati ya, ngajarin anak. Ada ilmu cara ngajarin anak ada. Jadi anak jangan tinggal sendirian ya sama pengasuh ya, hati-hati. Nanti ajaran pengasuhnya yang masuk, bukan ajaran ibunya. Ya itu ada, saya sampai sekolah lagi tuh. Sekolah bener Pak, ada ilmunya. Kenapa ngajarin anak itu luar biasa? Sampai umur 18 tahun. Di atas umur 18 tahun mau ngomong A sampai Z ya lewat aja. Jadi waktu kita tuh sampai umur 18 tahun ya. Untuk diajarin dengar apa kata orang tuanya. Lebih dari 18 tahun bisa pakai teknik lain, memang ya lebih ribet. Lebih ribet ya. Karena kita mesti cuci otaknya itu yang 18 tahun yang nggak pernah kita ajarin. Ya, jadi ngajarin anak juga ada ilmunya. Yang belum nikah belajar ilmu cara ngajarin anak. Jadi kita kalau anaknya lahir apa udah tahu, oh ini gitu ya. Next, ini tiap hari makannya seperti ini. Yang ngajarin makan siapa ini? Sama juga ya. Bapak Ibu perkenalkan, yang sebelah kiri calon diabetes. Calon. Yang sebelah kanan calon serangan jantung stroke. Ya, calon. Saya tahu dasarnya ilmunya ya. Next. Nah ini sel kita. Ini dinding sel ini Bapak Ibu terdiri dari protein atau lemak. Masuk keluar gula. Untuk bahan bakarnya ada mitokondria, ada mast sel ya. Tubuh kita terdiri dari sel, ratusan triliun sel. Triliun nolnya berapa ya? Banyak gitu. Jadi tubuh kita next dari sel ke jaringan. Jadi misalnya sel saraf ke jaringan saraf, next. Oh, ini jantung ya, oke. Sel jantung ke jaringan jantung, kemudian ke jantung, ke organ besar. Dari organ next ke sistem organ, masuk ke pembuluh darah, gitu ya. Kemudian dari sistem organ gabung jadi satu jadi manusia. Jadi yang perlu dikasih makan lidahnya atau selnya? Sel. Itu. Ya, jadi kalau makan tadi saya bilang ulang-ulang ini udah salah kaprah gitu ya. Karena kita dari kecil diajarin pagi makan nasi gitu. Bener zaman dulu. Zaman dulu kan bapak kita kayak kita kalau makan nasi habis itu ke sawah. Betul. Ke sekolah 20 kilo jalan kaki. Kalau sekarang kan nggak 20 kilo jalan kaki kan, diantar kan sampai depan pintu kan. Jadi, next. Ini usia sel manusia. Tadi kan sel ya. Jadi ada seorang profesor profesor ahli orang tua, dia bilang sel itu usia sel manusia itu bisa diprediksi 110 sampai 120 tahun. Usia sel manusia. Tapi manusia cuma hidup sekarang rata-rata 75 sampai 80 tahun. Ada diskon 35 tahun. Kenapa ada diskon 35 tahun? Karena gennya rusak. Karena gennya rusak. Kenapa gennya bisa rusak? Gangguan, makannya salah, racun, kemudian stres, lingkungan, radiasi. Gennya rusak, memperpendek usia. Ya, next. Nah ini makanan atau nutrisi seperti ini, next. Jadi Pak, ini kita butuhkan 7. Jadi untuk mempermudah, ini pelajaran SD Bapak Ibu. Kita butuh apa anak-anak? 1 karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, mineral, air. 7 macam. Ini gampang sekali diingat. Ya, jadi kalau makan itu jangan karbohidrat itu banyak-banyak ya, tergantung aktivitasnya. Next. Ini dia untuk apa 7 tadi? Untuk kesehatan pencernaan, awet muda, stres manajemen supaya nggak cepat stres, kemudian daya tahan tubuh supaya nggak cepat sakit, ya. Kemudian saya pernah ke site di Kalimantan, ya.
kagak ada listrik, kagak ada sinyal telepon, kagak ada apa lagi? Air, nggak ada air. Ya. Dan saya tidak pernah sakit di sana. Saya bawa botol air pada soalnya. Temen saya dokter juga ganti, baru datang udah sakit 3 hari nggak masuk. Kenapa? Ya kurang gizi. Ya. Badannya gede, tapi kurang gizi. Ya luar biasa ya. Daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian kesehatan pencernaan anak, laki-laki dan perempuan. Kesehatan jantung juga ya, pencernaan juga penting. Next. Nah ini kalau makannya seperti ini pagi-pagi piye ceritanya? Coba kita lihat, kita jabarkan. Nasi uduk. Tadi kita ingat butuh tuh 7. 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa ya. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Intinya keluar dari sini dapat ilmu gitu ya. Iya. Enggak hahi terus apa gitu di sini ya. 7. Coba kita lihat nasi uduk. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada banyak. Gorengan gitu ya. Ada seratnya? Dikit. Ada vitaminnya lengkap? Nggak ada. Lengkap vitamin lengkap? Enggak. Mineral lengkap? Nggak ada. Enggak juga. Air? Nggak ada. Butuhnya 7, masuknya 3. Jadi kalau makan nasi uduk tiap hari sakit, salah sendiri. Jangan nyalain orang dulu. Sekarang Bapak Ibu tahu ya, ini kurang gizi, makanan kurang gizi. Makanan kenyang, tapi gizinya kurang. Iya. Next itu belum Pak. Itu tupat sayur, ada karbohidrat, lemak, protein, serat dikit ada. Ya, mineralnya udah nggak lengkap, vitaminnya apalagi kalau dimasak seperti ini. Ya udah hilang semua vitaminnya. Apalagi rendang ya. Apalagi mie ayam, apalagi ada pengawet mie. Rendang itu udah. Saya punya teman tukang bikin mie. Bukan Apalagi tukang jual mie ya, beda. Gudeg Tukang lebih bikin parah mie yang buat mie buat jualan mie. Ya, dia distribusikan ke tukang jual Gudeg ayam. loh, masaknya lama banget. Dia bilang begini, Dokter Ali, kalau saya mah bikin mie pengawetnya dikit aja. Iya. Kenapa dikit Pak? Kasihan ntar yang makan. Jadi dia mie-nya dia sehari nggak dimakan, besok basi. Tapi kalau sampai seminggu, wah itu berarti pengawetnya banyak. Ya, tukang mie-nya saya kenal luar biasa ya. Jadi ada aja makan mie ayam, ada pewarnanya tuh, ya. Kemudian ini bubur ayam, cuma ada karbohidrat, protein, air, ya. Terus nggak ada apa lagi. Luar biasa. Apalagi makan roti, cuma ada karbohidrat aja. Lah anak kita mau sekolah dikasih makan roti yang nggak ada gizinya. Sampai sekolah dia ngantuk. Bukannya ngantuk ngapain? Dia bercanda sama temennya. Nilainya jelek. Nilainya jelek marahin anaknya. Padahal sumbernya dia apa? Makanan. Bapaknya. Jangan emaknya lagi selain bapak juga ya. Itu mesti fair. Ya emak sama bapaknya salah. Karena nggak belajar. Bapak Ibu, saya sampai sekarang masih belajar ilmu kedokteran. Karena ini semua berkembang. Dulu bilang diabetes nggak bisa sembuh, kata siapa? Sekarang bisa. Ya. Darah tinggi nggak bisa normal lagi, kata siapa? Sekarang udah bisa. Gitu ya. Zaman dulu ya belum tahu ilmunya. Sekarang makanya terus belajar ya. Ilmu tuh belajar. Semua dia belajar lah kita. Itu untuk belajar sih supaya bermanfaat untuk orang lain. Betul? Betul. Ya. Apalagi nggak sarapan. Orang yang pagi-pagi nggak sarapan melanggar kodrat. Pagi-pagi habis puasa semalaman tidur, butuh nutrisi, terus nggak dikasih makan, terus mau aktivitas berharap sehat gitu. Istilahnya mobil, olinya habis, nggak diganti oli, olinya habis gitu. Jalan aja, jalan bisa nggak? Bisa dalam mobil, cepat rusak, gitu ya. Jadi jangan ya. Next. Ini keluhan ke dokter itu 70% karena kurang gizi. Saya suka dapat pasien, dok, saya sakit kepala belakang sini. Oke. Terus apa lagi? Perut perih. Saya bilang ini, pagi sering nggak makan ya? Perut tahu. Sarapan pagi ya Pak. Dok, saya pegel-pegel.
Oh, pegel-pegel. Pagi sarapannya apa? Sarapan nasi. Kurang gizi. Orang kurang gizi. Apalagi kalau orang herbal sebar ke layar gitu pegel-pegel, itu kurang gizi. Kurang vitamin B kompleks. Orang kalau pegel-pegel gitu ya, habis apa kurang vitamin B kompleks aja. Next. Ini sarapan gizi seimbang. Kalau Bapak Ibu mau sarapan nggak pakai Herbalife boleh, saya kasih tahu ya. Gratis mau ya. Jadi sarapan paginya mesti ini semua masuk. Yang belakang nggak kelihatan saya bacain. Ini kita pagi-pagi harus makan namanya tahu, ikan, wortel, roti gandum, kemudian telur, jeruk, anggur, biji almond, puyuh, minyak goreng sedikit, tawar nasi boleh, sayur pokcai, brokoli, pisang, susu. Pagi-pagi mesti masuk. Kalau mau sehat, gizi semua lengkap. Yang pertama, bangunnya jam berapa nih ibu-ibu nanti? Jadi rempong bener. Mau sehat kok rempong itu ya. Yang kedua, harganya berapa sekali makan? Sekali makan, saya udah hitung minimal 100.000. Satu orang pagi aja. Kalau 3 kali sehari, berarti satu orang 300.000. Kalau keluarga ada 3, 900.000 sehari. Kali sebulan? Sanggup? Enggak sanggup ya. Dan yang ketiga, kelebihan kalori. Kalau makan ini semua, kalori 2.300. Padahal ibu-ibu di sini paling rata-rata butuh 1.500. Rata-rata. Sehari. Masuknya 2.300. Lebihnya disimpan di gudang. Kalori itu kalau makan lebih, kalorinya disimpan di gudang. Nama gudangnya lemak. Nah, ya, jadi saya tahu di sini siapa yang kelebihan kalori dari makanan. Nggak bisa bohong karena ada gudangnya. Nah, kelihatan dari gudangnya ya. Oke, next. Jadi jangan bilang orang gemuk, jangan bilang saya jangan makan dong. Saya sering begitu ketemu ibu-ibu seperti itu ya. Kemudian pas saya teliti dengan baik, oh ibu cara makannya, oh ya ayo ibu, yuk kita hitung dosanya. Bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5 yang masuk mulut apa? Tahu 2. Oh tahu 2. 150 kalori. Habis itu makan apa? Teh manis 80 kalori. Apalagi? Habis itu ibu ngapain? Nyapu sih, nyapu. Nyapu capek bu? Capek. Habis yang masuk mulut apa habis nyapu? Habis masuk itu nyapu ketemu apa? Pisang goreng. Jadi hitung 3.000 kalori. Buset. Bilangnya nggak pernah makan. Luar biasa. Jadi pisang goreng itu bukan makanan dia bilangnya. Luar biasa. Next aja Pak. Next lagi. Ya, ini kualitas makanan yang kita stop Pak. Gula. Ya, gula sumber peradangan tubuh. Dulu ada yang bilang, ini masih banyak rekan-rekan saya itu teman sejawat masih bilang kolesterol penyebab serangan jantung. Dulu zaman dulu, gitu. Ya, sekarang nggak pernah begitu. Ini yang serangan jantung. Apa ini? Gula. Kenapa begitu? Bapak Ibu, kolesterol itu 75% dihasilkan tubuh. 75% kolesterol dihasilkan tubuh loh, yang 25% makanan loh. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, salah siapa? Jadi jangan saling makanan dulu. Nah, logikanya di mana? Kok kolesterol yang sumber dari tubuh bikin serangan jantung? Udah masuk di akal. Buatan Tuhan kok bikin bisa rusak gitu. Kenapa? Ada si gulanya. Kalau gula kebanyakan itu berinteraksi dengan kolesterol rusak. Jadi kolesterol ini dianggap sekarang sebagai antioksidan yang first line. Yang pertama kali melindungi tubuh kita itu antioksidan adalah si kolesterol ini. Namanya LDL itu. LDL-nya rusak.
jadi berat. Berat bikin mampet. Dia sangat ganda. Jadi gak salahin gulanya, bukan salahin kolesterolnya. Kolesterolnya itu alami dari tubuh kita itu. Ingat tadi dinding sel kita dinding dari apa? Protein dan lemak. Protein dan lemak. Kalau orang atlet itu kan banyak gerakin otot ya, banyak yang rusak, banyak mesti diperbaiki toh. Itu kolesterol tinggi. Atlet, pertanyaannya, atlet minum obat kolesterol? Enggak. Jadi jangan mau dibohongin ya sama sales apa gitu. Kolesterol tinggi ya Pak, minum obat ini Pak. Enggak. Makanya saya bilang yang tusuk-tusuk jarum itu apa namanya? Cek kolesterol. Jangan dipakai lagi ya. Itu nakut-nakutin orang. 200 ke atas minum obat gitu loh. Itu propagandanya pabrik obat. Enggak ya. Terus minum obat, lama-lama depresi. Lemak di otak turun, depresi. Di bawah 50 mg. Depresi, mesti minum apa kalau depresi? Mesti minum obat lagi. Maksudnya begitu. Jadi jualan obat, no ya. Gula memperang tubuh. Hati-hati jangan makan gula ya. Ini gula ini sebenarnya narkoba legal. Narkoba legal. Jadi kalau makan gula itu gula darah tinggi langsung bikin orang senang, endorfin ada naik. Sehingga apa? Makanya kalau orang stres itu ngomel terus. Kenapa? Karena dia stres, dia nggak butuh senang. Dia apa? Dia makan gula banyak-banyak. Caranya apa ya? Makan apa aja di depannya? Makan nyam supaya apa? Supaya gula darahnya naik, endorfin ada senang, stresnya enggak. Oh gitu. Dia tanpa sadar. Gula ini narkoba alami, jadi hati-hati. Anak-anak juga jangan makan gula banyak-banyak ya. Ingat tadi makan ada 3 jenis, 3 tipe makan. Building Gula blocks. ini tipe yang fun, bukan tipe yang building blocks gitu ya. Berarti ya. Next. Beras terlalu bersih, gizinya turun. Next. Terlalu putih ada pemutihnya, biasanya pasti terlalu berat. Next lagi Pak. Terus mie instan pengembang rasa, buah dipetik sebelum matang, ada pengawet lilinnya. Pada apel itu kulitnya ya, hati-hati jangan dimakan. Kecuali organik. Pewarna pakaian, pengawet berbahaya pada makanan ya. Next. Nah ini minyak goreng juga sumber peradangan tubuh juga ya. Ini ya minyak goreng itu lebih ke makanan yang tadi masuk 20% tadi ya, kolesterolnya. Next. Jangka panjang kalau makan begini terus tiap hari, kanker, stroke, diabetes, serangan jantung. Kok saya bisa tahu? Nggak usah percaya omongan saya Bu, Pak. Lihat sekeliling tetangganya. Yang depan itu stroke, yang kiri serangan jantung, sebelah kanan dengkulnya somplak, sebelah kanan kanker. Dengkulnya somplak. Ya kenapa? Karena makan tiap hari beginian. Maka saya bilang kalau ibu konsultasi sama saya dengkulnya sakit, nggak makan gula ya Bu, kecuali lemes mau pingsan makan gula. Gitu ya. Next aja Pak. Kamu terus saja ini ketidakpedulian. Sudah makanannya kurang gizi, orangnya nggak peduli, yang penting enak gitu makan. Yang penting kenyang, yang penting apa ngisi perut ya. Terus orang mau sehat nggak tahu. Cari-cari di Google saya sehat apa ya. Makan herbal ini, herbal itu, tapi tetap gaya hidupnya seperti biasa ya, apa aja bohong. Ya, next. Ini kegemukan. Ini statistik di seluruh dunia meningkat sampai 3 kali lipat ya dalam waktu kurun cuma 20 tahun aja. Ini anak-anak juga naik. Next. Ini kegemukan adalah penyakit. Jadi jangan bilang gemuk itu sehat. Gemuk itu adalah suatu penyakit, dibedakan oleh WHO sebagai penyakit tidak menular. Golongan gemuk itu 1, kanker, 2, penyakit jantung, 3, penyakit mental, orang gila, 4, kegemukan. Ya, jadi kegemukan itu termasuk penyakit. Jadi jangan bilang lagi gemuk itu sehat ya Bapak Ibu. Jadi saya tahu kenapa gemuk itu sakitnya. Ada alasannya kenapa Badan Kesehatan Dunia ngomong seperti itu ya. Ini ada listnya. Next. Ini dari tahun 2000 ya. Ini sebab genetik.
sebab obesitas kegemukan karena ada bilang genetik ya, enggak juga. Next. Saya mau belum Pak. Saya mau di seluruh ruangan ini nanti ya, di ruangan ini jadi paranormal semua. Bim salabim abakadabra, sering paranormal semuanya. Sampai sono-sono sampai keluar gedung semua paranormal. Mau tahu? Sekarang saya tanya. Air kalau dipanasin 20 menit lagi jadi kok bisa tahu? Normal semua ini. Ini kan belum kejadian. Kok bisa tahu? Karena pengalaman dan ilmu pengetahuannya bilang begini. Kalau ada energi dari bawah dari mana masuk ke sini, energinya tuh mengumpul di sini, nggak bisa dikeluarkan lagi, akhirnya dia berubah jadi buih, menguap. Itu penjelasan ilmiah. Tapi kalau pengalaman bilang 10 menit jadi menguap, jadi mendidih. Gitu. Coba kita klik, bener nggak? Wih ya bener Bu, wah luar biasa Ibu paranormal. Belum kejadian udah tahu hasilnya. Luar biasa ya. Ini berhubungan dengan tadi kegemukan penyakit. Next Pak. Kegemukan bisa menyebabkan apa itu Pak? Ini lebih saintifik ya. Nah ini yang gampang. Ini orang gemuk. Next. Pembuluh darah mampet. Tadi ingat makan gula banyak-banyak. Pembuluh darah mampet. Next. Bisa kena stroke. Next. Kena serangan jantung. Next. Kena diabetes, sakit gula. Next. Daun kulit somplak tadi saya bilang. 5 kanker. Ingat, saya bukan paranormal, bukan dukun, tapi udah ada 1 pengalamannya, 2 ilmu pengetahuan yang dipilih seperti ini. Jadi jangan bilang gemuk itu sehat ya. Yang gemuk tobat aja ya. Ayo pakai Herbalife tadi banding sama pengundang. Ya. Buat closing nih, bagi member buat closing nih bagus ini. Ya, luar biasa. Bu, ini nanti 5 ini pilih yang mana? 5 ini mau pilih yang mana dulu? Bu, 5 dapat ya. Cuma yang mana dulu gitu. Yang bisa dapat. Ya, kadang dia kena kanker dulu, gitu ya. Diabetes dulu, gitu ya. Next. Makan semaunya bisa bikin diabetes. Next. Terus ada kasih gambarnya. Iya ini. Kenapa dia diabetes? Pankreasnya rusak. Next. Nah itu yang rusak. Jadi hancur ya. Karena dia diabetes gemuk. Next. Next aja Pak. Nah ini pengukuran gemuk atau tidak? Ya pengukuran gemuk atau tidak? Next. Next lagi. Ya ini statistik aja. Next lagi kita ngomongin tidak ada plak, maksudnya serangan jantung ya. Next. Nah itu bisa mampet. Mau lihat video orang kena serangan jantung? Ya mau. Prosesnya? Ya. Mau ya? Keluar dulu Pak. Ada di folder. Ada di folder. E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Gak usah pakai suara Pak, biar saya ngomong. Ya bagaimana kolesterol menyumbat pembuluh darah. Ini pembuluh darah yang merah namanya arteri, yang biru namanya vena ya. Ada 40 juta di seluruh dunia meninggal karena serangan jantung. Karena serangan jantung meninggal ya. 17 juta malah. Nah, ini kasihan sekali ya. Dia nggak ngerti ya. Ini dalam pembuluh darah kita lihat coba isinya. Kita lihat isinya. Nah ini isinya. Yang bisa di pause bentar ya Pak. Ini sel darah putih, pause. Oh, ini tugasnya membunuh bakteri, benda asing dalam tubuh kita. Ini tugasnya dia. Next Pak. Ini sel darah merah tugasnya bawa oksigen. Ya next. Kemudian ini namanya si kolesterol. Kolesterol, nah ini top. Nah ini kolesterol, orang bilang kolesterol jahat ya, padahal enggak, dia yang dihasilkan oleh hati kita sendiri loh, LDL ya.
Ini namanya kolesterol LDL, low density lipoprotein. Karena bilang low, kecil. Ingat aja, LDL itu yang kecil aja pokoknya, low. Ya, next Pak. Ada lagi kolesterol yang besar namanya HDL. Orang-orang awam bilang kolesterol baik. Stop Pak. Kenapa disebut baik? Yang tadi disebut jelek? Karena ini adalah suatu protein yang ngangkut lemak. Jadi kalau angkutannya kecil, jelek. Angkutannya banyak gitu. Baik gitu maksudnya ya. Maksudnya itu, jadi kalau ingat kolesterol jahat, kolesterol baik, ingat aja ini yang baik itu yang besar, HDL ya, high density lipoprotein. Dia ngangkut lemak. Dia protein sebenarnya, bukan kolesterol. Saya juga bingung kok dibilang kolesterol gitu ya. Next. Nah, ini prosesnya gimana? Kita resikonya dulu. Orang kena serangan jantung resikonya 4. Ini dindingnya dulu, maaf. Dinding pembuluh darah terus Pak. Ada 3, 1 lapisan dalam, kedua lapisan tengah. Ini lapisan otot. Jadi pembuluh darah itu bisa mengecil, melebar ini, yang tengah ini, yang atur ya. Yang terakhir pelindung, lapisan luar. Di lapisan dalam, lapisan tengah, lapisan luar. Oke, sekarang resikonya serangan jantung ada 4. 1, merokok, darah tinggi, diabetes, dan kolesterol. Dan jadi kalau yang merokok siap-siap ya. Oke, ini serangan jantung prosesnya ya, stop Pak. Nah, tadi ingat LDL ini sebenarnya baik betul, karena dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, di hati dihasilkan LDL. Maka dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Kenapa? Karena dia jadi berat. Makanya kalau mau cek darah, jangan mau disodorin LDL aja doang. Itu lagi-lagi apa namanya ya? Bukan bodohan ya, lebih halus lagi bilang pembelokan gitu ya. Jadi LDL itu sekarang ada 2 tipe. Ada tipe A sama tipe B. Itu ceknya di rumah sakit tertentu, rumah sakit kecil-kecil kadang-kadang apalagi puskesmas ya. Mesti cek LDL ada 2 tipe A sama tipe B. Yang tipe A itu yang masih bagus dari hati. Yang tipe B LDL sudah rusak. Kenapa? Makan gula tadi banyak-banyak. Stres, kena oksidan, stres rusak LDL-nya. Jadi berat. Nah, ini dia berat, masuk ke dalam celah-celah dinding ini, pembuluh darah. Masuk di antara lapisan dalam dan lapisan tengah. Masuk nyelip gitu. Ya, dia nyelip. Kok bisa masuk dok? Emang ada celahnya? Ada. Tadi ngerokok. Ngerokok itu merusak si sel ini. Oksidan. Mati sel, masuk ke dalam. Karena berat kan, melipling masuk ke dalam. Ya. Kemudian diabetes juga sama, merusak sel karena kebanyakan gula. Gula itu kalau kebanyakan sel bisa mati loh. Makanya kalau orang diabetes yang nggak terkontrol kan busuk kakinya, ya bisa mati. Ya, jadi hati-hati. Kemudian darah tinggi juga sama, robek. Karena ketinggian tekanan robek, jadi bisa masuk. Karena di berat, tadi kan berat ya, masuk. Nah, next Pak. Nah, pas masuk, tubuh kita mengira ada benda asing. Loh, ini kok ada benda asing masuk di pembuluh darah kita? Darah putih. Coba kamu hancurkan ini si benda asing. Itu mikirnya si pembuluh tubuh kita mikir gitu ya. Masuk nih sel darah putihnya. Rencananya sih mau dihancurin nih si lemak LDL, dihancurin, dimakan. Kalau bakteri, virus, benda asing mati sama dia, hancur ya pokoknya. Ada enzim yang bisa. Tapi kalau LDL tidak bisa dicerna. Jadi dia makan terus. Orangnya makan makanan berlemak-lemak, gulanya banyak, merokok gitu ya, hari-hari gitu ya. Akhirnya tuh, dan tubuh dia begini. Nah itu, ini proses seperti ini bertahun-tahun. Jadi bukan sekarang makan nasi padang besok serangan jantung, bukan. Ya, bertahun-tahun ya. Tuh lihat, kamu ambil pusat. Ini bukan cuma di satu potong pembuluh darah tuh, tapi di ujung kepala sampai ujung kaki begini semua. Ya. Naik tuh, lama-lama besar. Saya maka suka ambil nafas tuh kalau ada habis makan padang rokok gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ini coba lihat ya. Mengecil ya. Lubangnya jadi mengecil, lebar begini jadi mengecil. Kemudian dia olahraga. Olahraganya nggak awet muda. Olahraga bukan olahraga awet muda ya. Plus dia marah-marah.
Akhirnya apa? Kalau orang marah-marah, ini tuh geter ya, geter betul. Pembuluh darahnya pecah ini, si lapisannya pecah. Kita lihat, pecah, langsung mampet, put. Udah Pak, stop, selesai. Ya, mampet. Sekarang pilih mampetnya di mana? Di mata buta mendadak, di tangan kaki amputasi, di jantung meninggal mendadak, di otak stroke. Itu yang mana? Jadi jangan bilang orang kena serangan jantung itu akhirnya Tuhan. Tadi ingat air kena panas. Jadi saya bisa tahu orang ini bakal meninggal 1 menit lagi. Saya tahu. Tadi ingat air ya. Saya bukan bahan normal, tapi saya tahu prosesnya. Tahu dari mana orang itu melompat depan kereta di jalan. Oh, sebentar lagi mati. Isi? Jadi saya tahu prosesnya. Orang terbelah jadi 2, darahnya kemana-mana, otak ada oksigen, mati. Jangan ditolong cuma, ditolong masih hidup bisa sih. Jangan ditolong, bukan ditolong. Saya mau tahu takdirnya Tuhan dulu. Bukan. Yang pilih manusianya. Semua di dunia ini ada rumusnya. Oksigen ada rumusnya, saya jalan ini ada rumusnya, saraf dari sini, kaki itu ada rumusnya. Itu semua rumus ciptaan Tuhan, betul. Bukan ciptaan saya, bukan ciptaan dokter, profesor, tapi yang pilih jalannya manusia. Jadi ada orang mau pilih jalan kena serangan jantung, ada jalan juga yang enggak kena serangan jantung. Manusianya yang pilih. Oleh sebab itu ibu bapak belajar ke sini, betul? Jadi ibu sekarang tahu ilmunya, ibu sekarang kalau ngajarin orang lain dosa loh. Ya, anaknya nggak serangan jantung, awas loh. Ya, jadi ayo ibu jadi duta sehat di sekitarnya. Ya. Terima kasih untuk Herbalife yang menyelenggarakan sekali ibu bahwa ini sadar. Ini kalau berat badan ideal, 3 yang idealnya, dia mengubah perilaku sama olahraga. Jadi jangan suntik-suntik suntik-suntik itu apa? Aduh, saya punya teman dokter anti-aging semuanya tuh ya. Mulus-mulus semua ya, apa bukannya membuat orang mulus gitu ya. Bukan membuat orang sehat, tapi membuat orang mulus. Bukan kayak kecantikan, salep ini, salep itu, saya bilang nggak ngaruh ya. Next. Nah ini kenapa dia mesti Herbalife? Karena Herbalife gizinya rendah kalori, nutrisi seimbang, protein tinggi, fiber secara cukup, tidak mengganggu penikmatan makan. Ibu mau makan pizza boleh loh di Herbalife, tapi sebulan sekali. Saya ada rumus, kita bisa makan pizza seminggu 2 kali, turun berat badan, tambah cepat lagi turun berat badan. Ada rumusnya. Nanti ya kita ada mungkin di sebuah teknik awet muda ya. Yang kemarin ikut di sebuah teknik awet muda menurut saya siapa? Nah ini orang-orang ini yang ikut kemarin di sebuah teknik awet muda tahu kenapa macan nggak makan macan. Tahu ya? Kenapa sih harimau nggak makan harimau? Dia tahu semua. Yang mau tahu ikut di sebuah teknik awet muda. Ini Herbalife bisa untuk sehat aja, dengan vitalitas, pengelolaan berat badan, turun naik. Ini perawatan kulit juga ada Herbalife ya. Untuk olahraga juga ada awet muda. Ini untuk awet muda yang saya dapat dari sekolah saya. Yang pertama nutrisi. Yang pertama apa? Nutrisi. Dasarnya. Yang kedua? Olahraga. Olahraga. Yang satu olahraga yang 3 hormon yang 4 estetik. Estetik itu apa? Estetik itu adalah suntik-suntik, salak muka itu estetik. Yang nggak penting. Yang penting itu di nutrisi. Makanya hijau warnanya. Herbalife kan hijau. Tapi kalau saya tambah satu lagi. Next Pak. Kalau saya tambah satu lagi keteraturan. Harus teratur. Tidur jam 10 ya, 10 dulu. Makanya awet muda itu membosankan. Bangun jam 4 jam 4. Makan jam 7 ya, jam 7. Olahraga jam 8 makan. Sebelum tidur, push up dulu, push up. Rumus satunya keluar. Rumus menjaga metabolisme tetap tinggi
supaya cepat turun. Sebelum tidur usap dulu. Oh, tidur. Rumusnya keluar satu. Rumus cepat turun lagi sama turunnya. Ini ditemukan oleh Marcus ya tahun 80, luar biasa. Ini ada labnya, laboratoriumnya di 90 negara. Jadi bukannya di gedung ini aja malah Ibu, ada di 90 negara ya. Next. Ini dokter-dokternya kemarin datang pernah sini ya, Naruh pernah sini ya. Jadi small pernah sini ya. David Heber pernah, Gigaton apalagi ya, luar biasa. Next. Ini Herbalife dari benih ke konsumen, diteliti. Benih sama diteliti. Next. Ini resmi, ada izinnya ya. Saya pernah beli produk dari online itu, ada online dikasih surat oleh Bepom. Mesti dites dulu, nggak ada izinnya. Luar biasa ya. Ini loh Herbalife resmi ya. Herbalife adalah nutrisi shake nomor 1 di dunia. Ini ada surveinya. Nah ini kita kalau mau sehat harus ini dilengkapi ya. Gizi seimbang, 40% karbohidrat, protein 30%, lemak 30%. Kemudian di lemaknya kita lihat omega 3 nya tinggikan, bukan omega 6. Apa tuh omega 3, omega 6? Distributor training. Lupa. Tapi kita ini helikopter. Kuman helikopter ada di lambung, bisa bikin bolong lambung kita. Si kuman itu. Nah, si alu tadi bisa ngebunuh si kuman helikopter tadi. Ya, jadi minum lagi. Kemudian bilang, dok, tapi kan rasanya asam. Saya kan mantan tahu parah, gitu ya. Ini juga salah kaprah lagi. Asamnya alu itu masih kalah asam dari asam lambung. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Perih dikit iya, kenapa? Karena ada lukanya. Luka dikasih alu perih dikit nggak masalah, minum aku dia. Ya, kan mau sembuh dari mana? Makannya bisa jadi apa ya? Bukan alunya. Makannya dijaga tambahin alu. Oke, next. Ini fiber, fibernya serat. Ya, bagus. Next. Ini juga makanan mikrobiom. Makanan mikrobiom di usus. Jadi sebenarnya serat itu adalah sesuatu zat gizi yang tidak bergizi. Zat gizi yang tidak bergizi itu serat. Kenapa? Fungsinya buat ngebersihin usus, kemudian buat makanan si mikrobiom dalam usus kita, ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini ada Herbalife minyak ikannya, ada Trisir, krem oilnya, ada Mega Garlic ini bawang putih. Next. Ini semua buat kesehatan perbudahan dan jantung ya. Herbalife ini buat omega 3, anti peradangan. Saya bilang kalau ibu-ibu kena dengkul sakit, Bu, minyak dihilangin ya, ganti minyak Herbalife. Ganti minyaknya diganti oleh minyak Herbalife. Karena dia anti peradangan, omega 3. Kira-kira rata-rata 3 mingguan sampai 2 mingguan udah mulai enak ya. Next. Ini Trisir, antioksidan paling kuat di dunia. Ada di Herbalife. Namanya Trisir, yang kreol di sini. Ya, next. Digabung sama Herbalife jadi lebih bagus tuh buat dengkul tadi. Ya, dengkul sakit itu. Dengkul somplak. Next. Ini kenapa sih pada tahu dengkul somplak? Ya karena berat dia, tiap hari badan berat itu dengkulnya somplak. Kemudian ini bawang putih. Bawang putih buat menjaga kemudahan seperti sehat. Kemudian anti kolesterol juga si bawang putih ya. Next. Kolesterol jahat ya. Kemudian ini diminum setelah makan. Next. Nah ini teh tenaga di guarana. Dulu kalau suku Indian di Brazil kalau mau berburu malam ngunyah daun ini, dikunyah supaya dia nggak ngantuk malamnya ya. Nah, ini luar biasa stamina. Next lagi Pak. Ya, bisa bikin panas atau dingin, dicampur oleh alu juga boleh ya, campur oleh teh bakar lemak juga boleh. Next. Ini naik kuat tepuk tangan juga saudara. Tadi kan saya bilang kalau mau awet muda olahraganya ya
tiap hari. Nah, bagaimana kalau malam dong? Nggak begini. Olahraga tiap hari maksudnya apa? Kalau kita olahraga itu di dinding bagian dalam, tahu di mana? Dinding bagian dalam udara. Tadi tahu ya, dinding udara dalamnya itu mengeluarkan hormon namanya nitric oxide. Nah itu antioksidan, anti kolesterol, pembuluh anti darah tinggi, pembuluh darah lentur terus. Makanya olahraga tiap hari. Nah tapi bagaimana caranya dok kalau saya tidur? Nitric oxide kan kalau olahraga nitric oxide naik. Kalau tidur gimana dok? Nitric oxide kan nggak naik. Nah minum ini sebelum tidur, ya. Nitric oxide ya, supaya NO-nya tadi naik. Pembuluh darah lebih lentur lagi ya. Next. Diciptakan oleh Dr. Profesor Louis Caro ya. Next lagi. Nah ini profesornya ya, luar biasa. Bukan ada di Herbal ya. Ada di Herbal. Ini isinya apa aja? Ya, next. Ya, ini prosesnya ya. Saya singkat aja. Pokoknya dia melenturkan pembuluh darah, anti kolesterol, anti darah tinggi. Nah, luar biasa. Next. Next lagi. Nah ini harus olahraga. Next, apalagi kalau diminum sebelum olahraga. Ini olahraga ini. Saya ganti gambarnya dari jogging. Olahraga awet muda cuma 3 ya Bapak Ibu. Cuma 3. 1 jogging, 2 sepeda statis, 3 berenang. Cuma ada 3. Yang lain dari itu olahraga senang-senang, olahraga sosial. Ada lagi olahraga prestasi, ya. Bikinnya nunggu sompak tadi kan olahraga prestasi kan. Nah kalau awal itu empat aja ya, sobek. Ya, jadi olahraga tidak awet muda. Ya. Kalau mau cuma 3, jogging, berenang, prestasi ya. Next, ini ya, ini dan olahraga yang tadi 3 tadi, berenang, prestasi sama jogging itu buat olahraga jantung. Buat kesehatan jantung tiap hari. Kalau mau olahraga otot, ini seminggu 2 kali, tiap 3 atau 4 hari olahraga. Tujuannya adalah supaya kita tunggu ototnya ototnya nambah. 3 hari nambah otot, dirusak lagi otot. Dirusak, protein banyak, tambah lagi ototnya. 3 hari rusak lagi, lama-lama ototnya banyak. Itu namanya orang binaragawan itu seperti itu. Ya, kerjanya tidur, angkat beban, tidur, angkat beban, tidur. Next, ini yang dari luar, ya, yang mau kulit bersih, putih-putih, tambah cerah gitu ya. Kemudian glowing, emang mobil. Oke, ini pakai herbal juga ada ya. Next pak, ini ada sabunnya, ada body wash juga ya, sabunnya. Next pak, ini sabunnya. Simpulan. Saya udah mau habis ya, simpulan. Next. Kualitas gizi makanan sehari-hari kurang terjamin. Solusinya? Kedua, sarapan pagi, makanan paling penting dalam sehari. Solusinya? Turun atau naik berat badan yang paling ideal. Solusinya? Nutrisi untuk olahraga terbaik. Solusinya? Awet muda menaik lebih lama. Solusinya? Jadi Bapak Ibu mau kemana lagi udah? Next. Kapan mau mulai? Udah apa ilmunya? Jangan tunggu besok. Latihan malam, nutrisinya dari mana nutrisinya? Herbal. Yang belum nih. Oh, yang belum. Makanya musim mulainya kapan? Next Pak. Karena ngapain lama-lama? Ya. Ngomong sama yang muda, saya mau herbal sekarang, belinya di mana? Ya. Oke. Next. Ini dia paketnya. Kalau lebih cepat ya. Next. Tanya konsultannya. Itu yang mengundang Bapak Ibu adalah konsultan herbal sudah terpilih, tanya sama dia ya. Ngomong apa aja. Next. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Semangat lagi.